Saudara, jalur arteri menjadi fokus pantauan dilakukan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Irjen Polisi Istiono bersama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat pada Kamis sore 29 Mei 2020. Yang kami pantau tadi, rombongan mengecek langsung jalur arteri di dua titik. Pertama di Simpang Jomin Karawang, Jawa Barat, kemudian juga terpantau lagi setelah itu di kawasan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Nah, keterangan yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa sama seperti pantauan di arus tol, bahwa untuk lalu lintas baik untuk arus sebelum Idul Fitri dan juga saat ini setelah Idul Fitri 1441 Hijriah, kondisinya untuk volume kendaraan terbilang landai. Lantas apakah ada pantauan lain mengingat sampai dengan saat ini pun operasi Ketupat 2020 masih terus berjalan, dan mengingat operasi Ketupat ini masih akan berlangsung hingga 7 Juni 2020 atau diperpanjang oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, apakah akan ada pantauan khusus atau ada tindakan khusus yang akan diberikan mengingat larangan mudik masih terus berlaku sampai dengan saat ini? Saya konfirmasi hal ini kepada Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Irjen Polisi Istiono. Pak Istiono, tadi kita melihat ada dua titik pantauan untuk jalur arteri pada hari ini, tapi sebelumnya saya mau tahu dulu pertimbangannya apa untuk hari ini memantau jalur arteri dan bagaimana evaluasinya untuk sejauh ini, Pak? Ya, beberapa hari ini kita fokus, kemarin kita pantau dari jalur tol ya, dari Jawa Timur sampai ke Jakarta maupun dari Sumatera menuju Jakarta. Nah, kelihatan bahwa hasil pantauan di tol dari hari keempat ini cukup landai. Kemudian saya pastikan hari ini bagaimana sebetulnya untuk jalur arteri-arteri ini. Di titik-titik yang paling dominan biasanya di jalur Pantura, antara Jawa Barat menuju Jakarta. Saya juga melihat dua titik di ujungnya tadi bahwa kecenderungan bahwa lalu lintas itu cukup juga landai. Hampir sama dengan kondisi yang ada di tol. Jadi kalau diperbandingkan dengan hari normal biasa, itu bisa dikatakan turun sampai 70-80%. Itu volume lalu lintas ya, Pak? Iya, betul. Jadi volume lalu lintasnya, tol maupun arteri sama aja seperti itu. Ada kecenderungan landai sampai 70-80%. Oke, volume kendaraan turun, bagaimana untuk pelanggarannya, Pak? Kalau temuan kita sama-sama tahu, pelanggaran siapapun yang tidak taat pada aturan pelarangan mudik sampai dengan saat ini akan diputar balik. Apakah ada perbandingan untuk jalur tol dan jalur arteri untuk jumlah pelanggarannya? Ya, jalur tol dan arteri tetap sekat-sekat itu kita bangun semuanya dan semua berfungsi maksimal dan melaksanakan secara baik di 146 titik itu ya, baik tol maupun arterinya. Perputaran sampai sekarang, sampai hari keempat arus balik ini sekitar 25.000 yang sudah kita putar balikkan gitu. Itu 25.000 untuk kondisi setelah Lebaran ini ya, Pak ya? Ya betul, arus baliknya ini ya. 4 hari ini sudah 25.000 yang kita putar balikkan. Nah, mengingat sampai dengan sekarang polisi masih melakukan penyekatan lalu lintas, terbilang untuk dari kawasan Lampung sampai Jawa Timur 146 titik yang Anda katakan tadi, Pak. Dengan perpanjangan ini sampai tanggal 7, operasi Ketupat 2020 ini, kira-kira apakah ada pantauan khusus dari waktu perpanjangan itu tadi, yang penambahan 7 hari operasional ini? Apakah semua berjalan sama saja atau ada pengetatan atau bagaimana, Pak? Ya, operasi tetap lanjut ya. Memang operasi ini kita panjang sampai tanggal 7 nanti, sampai 7 Juni ya. Dan 7 hari itu kita lakukan dengan operasi rutin yang ditingkatkan. Artinya bahwa operasi rutin yang ditingkatkan, semua kendali diserahkan oleh wilayah masing-masing. Dan titik-titik penyekatan tetap berlangsung aktif sampai tanggal 7 tersebut gitu. Kalau untuk bentuk penindakannya apakah akan sama saja, Pak? Atau mungkin ada sanksi yang mungkin diberikan kepada masyarakat yang masih melanggar, entah itu protokol kesehatan saat dalam perjalanan atau mungkin yang masih melakukan larangan mudik, ada penindakan tegas mungkin dalam waktu perpanjangan itu? Dalam waktu perpanjangan tetap kita putar balikkan arah, tetap melakukan standar pelaksanaan COVID-19 ya, cek suhu, kemudian harus pakai masker dan cuci tangan, jaga jarak, itu tetap kita laksanakan sebagaimana operasi Ketupat yang sedang berlangsung ini. Nah, topik berikutnya ini kita bicara soal adaptasi kebiasaan baru, Pak. Istilahnya new normal. Ya. Untuk kebiasaan baru yang coba dibangun oleh pemerintah pusat kepada masyarakat ini kan masih dipertimbangkan atau dirumuskan begitu bagaimana sistematikanya. Tapi dari pihak kepolisian, utamanya dari Korlantas Polri, Pak, apakah sudah ada perumusan tindak lanjut begitu untuk bisa melakukan adaptasi baru kepada masyarakat khususnya untuk bidang lalu lintas ini, Pak? Sudah ada perumusan lebih lanjut atau bagaimana? Ya, adaptasi baru tentunya kita mulai dengan petugasnya dulu ya. Tugas dulu kita juga beradaptasi dengan pola-pola standar
pelaksanaan COVID-19, misalnya harus dia pakai masker standar itu, harus jaga jarak, juga harus sering-sering cuci tangan. Terus kemudian kendaraan pun sering dilap, disemprot dengan disinfektan dan seterusnya. Ini kita lakukan, kita budayakan. Kemudian para pengguna jalan juga demikian. Kita juga harus mendisiplinkan mereka juga. Mereka juga harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan seterusnya. Itulah bagian budaya-budaya, termasuk nanti di sektor pelayanan publik kepolisian juga begitu. Baik petugasnya juga harus melakukan langkah-langkah protap-protap, baik di Samsat maupun di pelayanan Satpasim. Itu protapnya harus dilaksanakan semua, petugasnya, juga pemohonnya, semua harus kita tata sesuai protokol COVID-19. Dan itu berlaku tidak hanya untuk kendaraan pribadi, tapi semua kendaraan yang melintas, baik itu di tol dan juga arteri, begitu ya Pak? Betul, semua yang melintas di jalan, baik tol, arteri, maupun jalan-jalan minor di kabupaten pun harus kita berlakukan. Kita budayakan dengan budaya-budaya baru, new normal tersebut. Semoga ini betul-betul jadi kesadaran masyarakat, mengingat kita sudah 3 bulan beradaptasi mengenakan masker di luar ruangan, menjaga jarak saat dalam perjalanan. Pak Istiono, terima kasih banyak waktunya Pak, sudah berbincang bersama kami di Kompas TV. Perlu dicatat bahwa Operasi Ketupat 2020 ini akan diperpanjang hingga 7 Juni 2020, maka dengan perpanjangan ini setidaknya Anda akan melakukan bepergian dengan izin terbatas, masih diwajibkan untuk membawa sejumlah berkas, sejumlah dokumen, terutama untuk Anda yang mungkin akan masuk ke kawasan Jakarta, surat izin keluar masuk atau SIKM menjadi barang wajib yang harus Anda pegang. Tifal Solesa, Yohan Bagja, Kompas TV, Jalur Lintas Pantura, Jawa Barat.